Kita lanjut bagian kedua. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ini aku kerjakan sampai ujung di sini 13. Jadi make one left dan make one right-nya sampai di sini aja. Selanjutnya kita kerjakan untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya aku kerjakan di sini untuk bagian dada sebelah kiri. Kita knit aja sampai ke penanda. Oke, udah sampai di penanda. Nah, selanjutnya, jadi kita di sini tidak butuh penanda yang kita buat tadi. Kita sisihkan. Nah, selanjutnya, yang tadi kita knit di tengah, kita knit satu rantai yang di tengah tadi. Jadi satu rantai yang di tengah tadi menjadi bagian untuk dada bagian kiri seperti ini. Jadi ini bagian belakang, ini bagian dada sebelah kiri. Jadi ini kita kerjakan kelihatannya di sebelah kanan ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini gunanya kita butuh 2 circular needle untuk setiap nomor. Jadi kita butuh 2 buah untuk 5,0 mm circular needle. Oke, kita lanjut. Selanjutnya langsung kita purl aja. Kita purl sampai ke ujung. Jadi setiap rantai pertama kita slip. Jadi kita tidak knit ataupun tidak purl. Selanjutnya kita purl aja sampai ke ujung. Nah, udah sampai di ujung. Oke, selanjutnya. Jadi di ujung sini kita tambahkan 1 rantai lagi. Oke. Kemudian kita putar. Kita knit seperti biasa sampai ke ujung. Jangan lupa rantai pertama itu kita slip aja, jadi tidak kita kerjakan, enggak kita knit ataupun tidak kita purl. Oke, rantai pertama kita slip. Untuk selanjutnya tinggal kita knit aja sampai ke ujung.
Nah, ini udah sampai di ujung. Jadi di ujung sini kita tidak tambahkan rantai baru. Kita tambahkan rantai baru itu di sebelah kanan aja. Jadi di sini kita tidak tambahkan, kita langsung putar aja. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan penanda untuk rantai baru yang kita tambahkan, supaya kita mengetahui rantai mana yang kita tambahkan dan rantai mana yang tidak. Jadi sisi yang ini akan selalu kita tambahkan, jadi kita butuh penanda. Oke, kita udah buat penanda. Nah, selanjutnya tinggal kita purl aja. Kita purl. Jadi sebelah sini tidak ada penambahan rantai. Langsung aja kita purl. Jangan lupa rantai pertama itu kita slip. Kemudian kita purl aja sampai ke belakang. Oke, ini udah sampai ke ujung. Nah, di sini kita belum tambahkan rantai baru. Kita kerjakan sampai ke atas dulu. Di sini di baris ini kita kerjakan seperti biasa. Slip rantai pertama, kemudian knit sampai ke belakang. Sampai ke ujung rantai. Oke, ini juga udah selesai. Kemudian kita putar, jadi ujung sebelah sini tidak ada penambahan rantai. Selanjutnya kita langsung kerjakan aja. Kita purl. Seperti biasa, slip rantai pertama. Selanjutnya tinggal kita purl sampai ke ujung. Oke, ini udah sampai di ujung. Nah, selanjutnya di baris yang ini kita akan tambahkan satu rantai baru lagi. Oke, kita tambahkan. Nah, selanjutnya tinggal kita putar. Kita putar. Oke. Nah, jadi sistemnya itu rumusnya itu penambahan rantai baru itu kita knit dulu, kemudian purl, kemudian knit, kemudian purl, baru kita tambahkan rantai baru. Oke. Nah, selanjutnya biar kita juga agak mudah memahami, kita kasih penanda aja, kita beri penanda biar kita tahu baris mana yang kita tambahkan dan baris mana yang tidak usah kita tambahkan. Jadi kita beri penanda aja biar kita mudah tahu mana yang kita tambahkan.
Oke. Nah, untuk selanjutnya tinggal kita knit seperti biasa aja. Nah, sistemnya sama, kita knit, kita purl, kita knit, kita purl, baru kita tambahkan rantai baru. Oke, dan jangan lupa rantai pertama itu harus selalu kita slip, jadi tidak kita knit ataupun kita purl. Oke, jadi di baris ini tidak ada penambahan ya, karena ini belum 4 baris. Jadi kan knit, dan purl itu 4 baris, baru kita tambahkan rantai baru. Oke, satu baris lagi untuk purl, baru kita bisa tambahkan rantai baru. Oke, ini udah sampai di ujung. Nah, selanjutnya kita tambahkan rantai baru. Jadi udah 4 baris, udah selesai. Kita udah bisa tambahkan rantai baru. Oke, kemudian jangan lupa beri penanda biar kita lebih mudah mengetahuinya apakah kita menambahkan rantai baru atau tidak. Oke. Nah, selanjutnya kita putar. Jadi kita kerjakan ini sebanyak 6 penanda. Jadi kita kerjakan sebanyak 6 penanda. Sama sistemnya. Tinggal kita knit, dan purl, dan beri rantai baru. Oke. Mari kita kerjakan. Nah, jadi ini hasilnya. Jadi ini kan 6 penanda, udah 6 penanda. Cara pengerjaannya sama seperti yang udah aku buat tadi, 3 penanda. Jadi kita kerjakan 3 penanda lagi, jadi 6. Nah, selanjutnya tinggal kita knit. Kita knit aja, jangan lupa rantai pertama di slip. Kita masih tetap mengerjakan seperti 6 penanda sebelumnya. Jadi selanjutnya kita slip, kemudian kita knit sampai ke ujung. Oke, ini udah sampai di ujung. Jadi di ujung sini kita tambahkan 1 rantai. Di ujung yang bersebelahan dengan 6 penanda yang tadi kita buat. Jadi kita tambahkan 1 rantai. Oke, kita beri penanda. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita kerjakan lagi, kita purl lagi sampai ke ujung. Jangan lupa slip rantai yang pertama.
Oke, kita udah sampai di ujung. Nah, ini kan masih 2 kali, 2 baris kita buat. Jadi kita buat 2 baris lagi. Tinggal knit dan purl. Baru kita tambahkan rantai di penanda yang bentuk hati. Oke, kita kerjakan sampai ke ujung. Kita knit sampai ke ujung. Oke, ini udah sampai di ujung. Jadi, di penanda ini, kalau misalkan kita udah sampai di penanda pink ini, kita akan tambahkan 1 rantai baru di setiap pengerjaannya. Jadi, kita akan tetap tambahkan 1. Jadi kan kalau misalkan penanda yang bentuk hati, kita ada 4 kali baris baru kita tambahkan. Namun, kalau misalkan kita di penanda pink, setiap pengerjaan kita tambahkan 1 rantai baris. Oke. Oke, kita udah sampai di Jadi kita tambahkan 1 rantai. Jangan lupa beri penanda. Oke. Selanjutnya tinggal kita kerjakan lagi. Kita knit sampai ke ujung baris rantai. Oke, kita udah sampai di ujung penanda pink. Selanjutnya kita tambahkan 1 rantai. Karena setiap pengerjaan knit, kita tambahkan 1 rantai di penanda pink. Beda sama penanda yang bentuk hati, kita kan kerjakannya 4 baris, baru kita tambahkan 1 rantai. Kalau yang ini, setiap pengerjaan kita tambahkan 1 rantai. Oke. Nah, selanjutnya, ini kan udah 7 rantai. Udah 7 penanda maksud saya. Penanda. Nah, kita kerjakan seperti ini 5 baris lagi. Jadi ini kan udah 1, tinggal 4 baris lagi. Nah, di sebelah sini kita tambahkan 1 setiap pengerjaan. Oke, mari kita kerjakan. Oke, jadi seperti ini kira-kira hasilnya. Jadi ini udah ada 11 penanda. Tadi kan 6 penanda ditambah 5. Jadi 11 penanda. Selanjutnya ini udah selesai. Tinggal kita gunting. Bagian dada sebelah kiri udah selesai. Jadi seperti ini kira-kira hasilnya. Selanjutnya tinggal dada sebelah kanan. Pengerjaannya sama seperti dada sebelah kiri. Jadi nanti gunanya kita tambahkan 1 rantai baru itu supaya membentuk V di bagian V-neck-nya. Oke, selanjutnya mari kita kerjakan. Jadi di sini kita menggunakan benang baru. Oke, tinggal kita knit aja. Purl maksud saya, kita purl sampai ke ujung penanda. Sampai ke penanda aja.
Oke, kita hitung. Nah, 13 jadi sama. Selanjutnya kita sisihkan penanda. Kemudian rantai yang di tengah penanda kita gabungkan ke dada sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, jadi pengerjaannya ini sama dengan dada sebelah kiri tadi. Namun yang kita tambahkan, rantai yang kita tambahkan itu ada di sebelah kiri. Oke, mari kita kerjakan. Kita knit sampai ke ujung. Jangan lupa slip rantai yang pertama. Oke, ini udah selesai. Nah, di sebelah sisi ini kita tambahkan rantai baru. Kemudian kita beri penanda biar lebih mudah. Oke, kita beri penanda. Nah, sama sistemnya seperti yang sebelah dada sebelah kiri tadi. Jadi kita kerjakan 4 baris dulu, baru kita tambahkan rantai baru. Jadi kita kerjakan dulu slip rantai pertama, kemudian kita purl. Jadi kita kerjakan 4 baris dulu, baru kita tambahkan rantai baru. Oke, ini udah sampai di penanda. Jadi kita belum tambahkan rantai baru karena masih 2 baris. Kita tambahkan 2 baris lagi, baru kita boleh tambahkan rantai baru. Nah, oke, ini udah 4 baris. Sekarang kita tambahkan 1 rantai baru. Kemudian kita beri penanda untuk lebih mudah mengetahui ada penambahan rantainya. Oke. Nah, selanjutnya kita kemudian tambahkan 4 rantai. Kemudian baru tambahkan 1 rantai baru. Jadi kita kerjakan ini sebanyak 6 kali, jadi 6 penanda. Oke. Nah, ini udah sampai di 6 penanda. 6 penanda. Selanjutnya kita akan tambahkan rantai baru di ujung seberang. Jadi di sebelah bagian kiri dari penanda ini kita tambahkan rantai baru seperti tadi di bagian dada sebelah kiri. Kita juga tambahkan penanda baru untuk penambahan rantai baru. Oke, kita kerjakan.
Jadi 6 penanda itu tandanya kita akan tambahkan rantai baru di seberang penandaan. Oke, ini udah sampai di ujung. Selanjutnya, kemudian kita tambahkan rantai baru, satu rantai baru, seperti yang di sebelah kiri. Jadi 6 penanda, kemudian kita beri penanda baru karena kita akan tambahkan rantai baru. Ini juga 6 penanda. Selanjutnya kita tambahkan rantai baru, kemudian kita beri penanda. Jangan lupa beri penanda karena kita butuh untuk mengetahui di mana yang udah kita tambahkan rantai baru. Oke, selanjutnya kita lanjut kerjakan. Jangan lupa rantai pertama akan selalu kita slip di sebelah kiri ataupun sebelah kanan rajutan. Oke, selanjutnya kita knit aja sampai ke ujung, sampai ke penanda. Oke, ini udah sampai di penanda, tapi kita belum tambahkan satu rantai baru. Kita masih butuh 2 baris rantai lagi, baru kita tambahkan rantai baru di sebelah penanda sebelah kanan ini. Oke, selanjutnya kita kerjakan lagi. Nah, sama seperti dada sebelah kiri tadi. Jadi sebelah kiri ini kita akan selalu tambahkan satu rantai setiap pengerjaan rantai baru. Jadi kita akan tambahkan satu rantai baru setiap pengerjaan rajutannya. Oke. Berbeda dengan sebelah kiri ini, kita kerjakannya kan 4 baris dulu baru penambahan rantai baru. Kalau di sebelah kanan ini setiap pengerjaannya kita tambahkan satu rantai baru. Oke, kita udah sampai di ujung. Nah, ini kan kita udah kerjakan 4 baris, jadi kita udah boleh tambahkan rantai baru. Oke, jangan lupa beri penanda. Oke, udah kita beri penanda. Nah, ini kan udah 7 penanda. Jadi kita butuh 4 penanda lagi biar jumlahnya 11 penanda. Jadi pengerjaannya sama, kita buat 4 baris dulu baru kita beri penanda. Nah, di sebelah sini kita tambahkan satu rantai baru setiap pengerjaan. Oke.
Nah, seperti ini kira-kira hasilnya. Jadi ini udah ada 11 penanda. Oke, udah selesai bagian dada kiri dan kanan. Nah, selanjutnya kita tinggal pindahkan aja karena kita akan pakai circular needle yang aluminium. Jadi kita pindahkan rantai aja ya. Jadi kita tidak kerjakan, hanya memindahkan rantainya aja. Oke, seperti ini kira-kira hasilnya. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi dia ketika kita tambahkan rantai baru, jadi dia membentuk lengkungan di V-neck ataupun di sebelah lengan. Jadi yang kita beri penanda tadi, yang rantai baru, itu gunanya untuk membuat lengkungan di V-neck sama bagian lengannya. Oke, jadi seperti ini bentuknya penanda 6. Kemudian kan kita tambahkan penanda baru di seberang dari penanda yang bentuk hati kita buat. Kemudian kita tambahkan rantai baru. Dia sama sistemnya di punggung, bagian punggung. Kita buat lurus dulu, knit dan purl dulu aja sampai ke sejumlah 6 penanda tadi. Seperti ini. Jadi kita buat setengah, 6 penanda itu hampir setengah lurus, kemudian setengahnya itu melengkung. Jadi bagian belakang bagian punggung itu kita buat dulu lurus sejumlah tadi yang kita buat penanda di seberang penanda bagian V-neck. Jadi ini kan penandanya di bagian lengan. Jadi di bagian punggung juga kita knit dan purlnya lurus aja. Setengah dulu. Kita kerjakan knit dan purl setengah sebanyak penanda di tengah tadi ya, yang ini. Baru selanjutnya nanti setelah sampai di tengah baru kita buat bentukannya. Oke, biar lebih mudah berapa yang harus kita knit dan purl, tinggal kita hitung aja berapa yang kita buat, berapa baris yang kita buat sampai ke penanda di tengah. Oke, jadi yang aku punya di sini 26 baris. Jadi kalau misalkan punya kamu lebih ataupun kurang, tinggal sesuaikan aja, nggak apa-apa. Oke, tinggal kita knit. Tambahkan benang baru, kita buat benang baru. Kita knit.
Selanjutnya tinggal kita knit aja sampai ke ujung baris, ujung rantai. Jadi di sini tidak ada menggunakan pola ataupun motif. Jadi tinggal kita knit aja sampai ke ujung baris, ujung rantai yang kita buat. Oke, kita udah sampai di ujung baris. Nah, selanjutnya tinggal kita putar. Tinggal kita purl sampai ke ujung baris. Oke, jangan lupa setiap rantai pertama juga kita slip. Di bagian punggung ini juga rantai pertama kita slip. Jadi ini kita kerjakan aja, kita perlu aja sampai ke belakang. Oke, ini udah selesai. Nah, selanjutnya tinggal kita rajut aja knit dan purl sebanyak 26 baris. 26 baris. Namun kita hitungnya dari awal kita rajut ya. Jadi ini kan 26 baris. Ini 26 baris. Jadi kita buat 26 baris. Knit dan purl aja, baru nanti kita buat bentuknya. Jadi kita hitungnya itu dari awal kita kerjakan dari sini 26 baris. Jadi ini ada, jadi ini udah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah ada 5 baris. Nah, selanjutnya kan kita butuh 26 baris. Tinggal kita buat 21 baris lagi. Oke, tinggal kita knit dan purl aja 21 baris. Oke. Oke, ini udah selesai, udah sama barisnya, udah sama, udah sesuai sama penanda yang kita buat. Jadi ini ada 26 baris. Selanjutnya tinggal kita buat lengkungan untuk bagian lengannya. Jadi kita hitung 1, 2, 3. Jadi ada 16 baris. Jadi kalau misalkan punya kamu juga tidak sesuai dengan di video ini, nggak apa-apa, sesuaikan aja bentuknya sesuai yang kamu punya. Jadi selanjutnya untuk lengkungannya tinggal kita tambahkan 16 baris knit dan purl. Namun di sebelah kiri dan kanan kita tambahkan rantai baru. Jadi di sini oke, kita kerjakan satu baris lagi. Kita knit satu baris lagi. Jangan lupa rantai pertama harus selalu kita slip. Selanjutnya kita tinggal knit aja sampai ke ujung baris.
Oke, nah selanjutnya di sini kita tambahkan satu rantai rajut lagi. Oke, kita beri penanda. Nah, selanjutnya tinggal kita kerjakan, kita purl sampai ke ujung. Jangan lupa rantai pertama kita selalu slip. Oke, kita purl sampai ke ujung rantai. Oke, udah sampai di ujung. Selanjutnya di sisi ini juga akan kita tambahkan rantai baru. Oke, kita beri penanda. Oke, kita beri penanda. Oke. Nah, ini yang biru dan ini yang kuning penandanya. Jadi selanjutnya akan kita tambahkan rantai di setiap pengerjaan supaya dia bentuknya melengkung seperti yang kita kerjakan di sini tadi, bagian dada kiri dan kanan. Jadi setiap pengerjaannya itu kita tambahkan satu rantai baru. Oke, tadi kan kita jumlahnya ada 16 rantai yang harus kita kerjakan. Ini udah satu. Selanjutnya tinggal kita kerjakan 15 rantai lagi. Oke, kita kerjakan. Jangan lupa slip rantai pertama. Oke, ini kita knit sampai ke ujung. Jadi kan tadi yang kita butuhkan 16 rantai. Jadi ini udah rantai yang kedua. Jadi kita butuh 15 rantai lagi. Oke, jadi setiap pengerjaan kita tambahkan satu rantai lagi. Seperti ini. Kemudian kita putar. Kemudian kita lanjut kerjakan, kita purl. Jangan lupa rantai pertama kita slip. Oke, selanjutnya kita purl aja sampai ke ujung baris. Oke, udah sampai di ujung. Selanjutnya di ujung sini juga kita tambahkan satu rantai lagi. Jadi seperti ini pengerjaannya. Kita tambahkan satu rantai baru setiap pengerjaan. Selanjutnya kita kerjakan lagi. Nah, ini kan kita udah kerjakan 3 rantai. Yang kita butuhkan ada 16 rantai. Jadi kita kerjakan 13 rantai lagi. Dan semuanya kita tambahkan satu rantai baru di setiap ujung baris. Nah, sudah seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke video part ketiga ya, video selanjutnya. Oke.